Halo, selamat bertemu lagi dengan Sir Erik, anak-anak kelas 3 SD Marsudirini Surakarta. Anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan. How are you doing? I hope you are safe and sound. Dan apa kabar? Bapak Ibu, para eyang, para kakak, dan siapa saja yang mendampingi anak-anak dalam belajar. Iya, sekiranya juga baik keadaannya, sehat senantiasa, segala usaha, pekerjaan bisnisnya lancar, sukses diberkati Tuhan. Ya, anak-anak sekalian, kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Inggris jarak jauh. Kita lihat, sudah sampai di pertemuan keberapa kita. Kita lihat screen-nya. Ya, ini adalah pertemuan ke-11, ya, meeting 11. Pertemuan ke-10 kemarin kita mengerjakan penilaian harian, ya. Ya, sudah sampai di Oktober 29 ya 2021 ya, anak-anak sekalian, sudah di penghujung Oktober ya, akan berakhir sebentar lagi, beberapa hari lagi Oktober akan berakhir dan akan sampai di bulan November ya. Kita lihat apa yang sudah saya siapkan buat anak-anak. Oke, pengumuman dulu. Ya, anak-anak sekalian, Jumat tanggal 5 November 2021, berarti minggu depan ya, Sir Erik akan mengadakan penilaian harian untuk KD4 tentang expressions. Nanti Sir Erik akan terangkan ya. Dan untuk anak-anak, ya, sekali lagi Sir Erik mohon mengetuk hati anak-anak sekalian ya, yang sampai sekarang belum pernah mengumpulkan tugas ataupun tidak lengkap pengumpulan tugasnya ataupun belum menindaklanjuti arahan Sir Erik ya untuk memperbaiki tugas The Big Project One. Mari sediakan waktunya untuk segera mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, sayang jika nilainya kelak sedikit karena ada kewajiban tugas yang belum dilaksanakan. Sir Erik ulang lagi. Sir Erik stop share dulu ya. Oke, Sir Erik ulang lagi ya anak-anak sekalian. Jumat depan, tanggal 5 November 2021, Sir Erik akan kembali mengadakan penilaian harian. Kali ini untuk yang KD4 dan tentang the expressions ya. Nanti Sir Erik akan terangkan apa yang akan menjadi bahan penilaian harian KD4 the expressions. Sir Erik sudah menjelaskan ya beberapa waktu yang lalu bahwasanya Sir Erik harus menyesuaikan dengan cara penilaian yang terbaru dengan yang terkini ya. Akhirnya Sir Erik harus mengikuti apa yang diminta dan ya, keluarlah istilah penilaian harian untuk pelajaran bahasa Inggris kelas 3 ya. Dan kembali saya mengingatkan untuk anak-anak yang belum pernah mengirimkan tugas ya. Kembali saya mengetuk hati anak-anak sekalian yang belum pernah mengirimkan tugas atau belum lengkap pengumpulan tugasnya atau belum memperbaiki The Big Project One atau mungkin sudah mengirimkan tugas tapi tidak dikirimkan ke WhatsApp ya. Yuk anak-anak sekalian, Sir Erik tunggu ya. Sekali lagi sayang jika nilainya cuma sedikit karena anak-anak belum atau tidak mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Lagi pula tugasnya juga tidak sulit ya. Kita sudah memupuk semua apa yang sudah kita kerjakan ini semenjak dari kita kelas 1. Jadi Sir Erik yakin sudah banyak kata-kata yang sudah anak-anak kenal ya. Oke. Kita masuk ke slide berikutnya. Ya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Masih ingat ya cara mendoakannya, cara mengajaknya? Let's pray, shall we? Masih ingat ya? Anak-anak, doa ini belum selesai. Ya, doa ini belum selesai. Impian Sir Erik adalah di akhir semester 2 nanti, ya, ini akan menjadi mega project. Ya.
akan menjadi mega project, ya, project besar yang terakhir, ya, karena ini adalah tahun terakhir anak-anak bersama Sir Erik, ya, dan saya ingin melihat anak-anak tampil dengan sesuatu yang luar biasa, ya, di akhir pertemuan kita di tahun depan, ya. Kita siapkan semenjak dari sekarang, ya, supaya kelak kita bisa mempersembahkan sesuatu yang apa ya, yang luar biasa, ya, mega project, ya, sebut saja seperti itu, ya. Yuk kita latih dengan sungguh-sungguh sambil berdoa, sambil mengucap syukur, sambil menaikkan permohonan, dan sambil belajar bahasa Inggris. Noun, verb, noun. Yuk kita ajak, let's pray, shall we? 3, mulai. Let's pray, shall we? I thank you, God, for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom. Masih koma, belum selesai, ya. In the name of Jesus Christ, Amen. Ya, seperti itu. Sekali lagi, ya. Kita ajak dulu. 3, mulai. Let's pray, shall we? I thank you, God, for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom, masih belum selesai. In the name of Jesus Christ, Amen. Ya, anak-anak bisa gunakan kalimat-kalimat dalam doa ini yang selalu dibagikan kepada anak-anak, ya. Bisa anak-anak gunakan dalam kehidupan doa anak-anak setiap hari, ya, bersama papa mama juga tentunya, ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini dia bahan untuk penilaian harian KK4, the expressions. Anak-anak, mungkin anak-anak akan berpikir, mungkin anak-anak akan bertanya, ya. Mungkin anak-anak akan bertanya, dan mungkin ada bapak ibu yang bertanya, loh, Sir, itu kan sudah punya, sudah pernah kita pakai untuk materi. Betul, sudah pernah. Ya. Kalau anak-anak masih ingat, Sir Erik pernah berbagi, a little means a lot. Sedikit, tetapi sudah bisa berarti banyak. Ya. Betul. Itu sudah pernah. Ya. Tujuan Sir Erik untuk mengadakan penilaian harian bukan untuk membuat anak-anak bingung, tetapi Sir Erik ingin apa-apa saja yang sudah kita latih sejak dari kelas 1 sampai sekarang, itu benar-benar anak-anak ingat sampai kapanpun. Anak-anak, mungkin anak-anak nggak suka bahasa Inggris. Mungkin anak-anak tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Tidak apa-apa, ya kan? Tetapi kita tidak bisa pungkiri, ya, bahwasanya bahasa Inggris adalah bahasa internasional, ya. Dipakai banyak negara, ya, dipakai untuk berkomunikasi banyak orang, banyak manusia di muka bumi ini. Dan Sir Erik yakin apa-apa saja yang sudah kita pelajari ini pasti akan berguna di kehidupan anak-anak di masa mendatang. Pasti. Karena apa yang Sir Erik berikan kepada anak-anak ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Kalau anak-anak lihat, kalau anak-anak ingat di pemahamannya, dasar belajar bahasa Inggris yang nomor 2, the basis of all written or spoken communication is sentence, dan the life of the sentence lies on its verb. Kalau anak-anak masih ingat itu, ya, kebutuhan berkomunikasi, ya, entah itu tertulis, entah itu secara lisan, adalah kalimat. Itu adalah dasar kebutuhannya.
dan juga nyawa dari sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya. Ya. Nah, saya sudah sampaikan banyak contoh, ya, termasuk dengan menggunakan merah, hijau, merah, noun, verb, noun ini. Sebenarnya Sir Erik sedang menata tata bahasa, entah itu tata bahasa Indonesia dan tata bahasa Inggris di dalam benak anak-anak, tanpa anak-anak terlalu merasakannya dan tanpa anak-anak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Tetapi sebenarnya sewaktu Sir Erik menggunakan warna merah, hijau, merah, Sir Erik sebenarnya menata tata bahasa anak-anak di dalam benak anak-anak. Tidak kelihatan memang, ya, tetapi dengan merah, hijau, merah, setiap kali anak-anak bertemu dengan Sir Erik, merah, hijau, merah, anak-anak langsung bisa ingat, oh itu adalah noun, verb, noun. Yang depan selalu kata benda, yang tengah ada kata kerja, dan yang di belakang juga kata benda lagi. Ya, nah itulah apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Saya tidak akan membuat bingung, tetapi saya ingin membuat semuanya berkesan. Ya, walaupun dengan cara yang sederhana, noun, verb, noun, merah, hijau, merah. Ya, kalau buat soal pun soalnya Sir Erik juga ya mudah, ya kan? Karena tujuannya supaya anak-anak mengingatnya, ya, bukan untuk pusing, ya kan? Dan lantas hilang begitu saja. Tetapi Sir Erik ingin diulang karena diulang-ulang dan diulang-ulang supaya anak-anak bisa mengingatnya sampai kapanpun, ya. Karena memang kenyataannya bahasa Inggris adalah bahasa internasional, dipakai oleh banyak negara, dipakai oleh banyak orang di muka bumi ini. Itulah harapan Sir Erik, ya. Oke, mengapa? Loh, kok sudah pernah, Sir? Itu dia. Ya nggak apa-apa, biar diulang, biar semakin ingat, ya. Itu cita-cita Sir Erik yang sederhana, ya. Oke, kita lihat screen-nya lagi. Nah, anak-anak cuma ditambah 2, ya. Ya, ditambah ini. Ya, ditambah ini, I hope you are safe and sound, diartikan saya harap kamu sehat walafiat atau segar bugar. Ya, itu bahasa Indonesianya juga seperti itu. Ada yang mengatakan semoga, ya. Semoga kamu sehat walafiat dan segar bugar, ya. Tetapi kalau diartikan semoga, kita kehilangan I hope-nya. Ya. Karena I hope-nya bisa kita artikan aku berharap, ya, atau aku harap, atau saya harap. Jadi Sir Erik lebih suka mengartikannya saya harap kamu sehat walafiat atau saya harap kamu segar bugar. Ya, untuk menyampaikan apa? Harapan, ya. Menyampaikan harapan atau expressing hope. Ya, expressing hope. Itu yang pertama. Yang kedua, tambah ini, ya. I will see you soon, untuk pamit. Ya. Aku akan ketemu kamu lagi, atau aku akan segera bertemu kamu lagi. Atau mungkin dalam bahasa kesehari-hariannya mungkin cuma mengatakan dadah, sampai ketemu, sampai jumpa, gitu kan. Tetapi kalau diartikan sebagai sampai jumpa, sayang juga, karena kita akan kehilangan noun verb-nya. Noun verb noun-nya akan kehilangan, ya, sampai sini, Pak. Ya. Nah, I see you-nya akan terhilang, ya. Jadi saya lebih suka menerjemahkannya, aku akan segera ketemu kamu lagi. Aku akan segera bertemu kamu lagi. Ya, walaupun dalam bahasa Indonesia kadang-kadang terjemahkan sampai jumpa, seperti itu, ya. Oke, nah itu the expressions-nya yang akan digunakan untuk bahan KD4, ya, masih seputar excuse me, ya. Lalu how are you doing? Ya, Sir Erik melihat sekilas ada yang masih keliru, ya. Ya, kemarin yang mengerjakan tugas sudah Sir Erik tulis loh, sudah ada, ya. How are you doing sama dengan how are you, ya. Ya, ada yang salah dalam menjawab itu. Lalu masih seputar memperkenalkan diri, my name is, I am from class, my number is, masih sama. Lalu here is my English assignment, saya masih bisa menggunakan itu, ya. Lalu thank you for your attention, ditambah for your attention, ya.
dan juga I will see you soon. Ya, jadi itu bahan KD4 di expressions. Ya, soalnya juga tidak banyak ya, paling 10 soalnya ya. Oke, tidak banyak soalnya. Ya, begitu anak-anak sekalian dan Bapak Ibu dan para ayah atau para kakak dan siapa saja yang mendampingi anak-anak, inilah bahan PH atau penilaian harian KD4 di expressions. Ya, sekali lagi, kalau semisal ada yang bertanya, Ustaz kan itu sudah pernah. Ya, memang sudah pernah. Saya sengaja pakai lagi supaya apa? Supaya anak-anak tambah semakin ingat, ya, tambah berkesan. Oke, oke, kita lanjut ke slide berikutnya, halaman berikutnya. Oke. Ya, tetap berlatih bahan speaking the big project too. Ya. Nah, anak-anak Sererik belum selesai melihat tugas anak-anak, ya, melihat ini Sererik belum selesai karena banyak yang Sererik harus kerjakan, banyak kegiatan yang Sererik harus ikuti sehingga Sererik butuh waktu untuk memeriksa tugas anak-anak. Tetapi saya yakin banyak anak-anak yang sudah bisa mengerjakannya dengan baik, ya, meniru atau mengcopy, ya, menyalin, ya, the face mask ini dengan baik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak, mengapa kok merah, hijau, merah, ya? Mengapa kok merah, hijau, merah? Nah, ya, ada beberapa anak ya. Sir Erik menangkapnya di layar pratinjau di WhatsApp Sir Erik, ya, di handphone Sir Erik. Sepertinya ada lagi yang menulisnya tidak menggunakan merah, hijau, merah. Ya. Sir Erik akan terangkan, ya. Sekali lagi saya akan terangkan, tidak perlu khawatir ya kalau misalnya masih belum merah, hijau, merah, nanti saya akan kasih tahu caranya. Nah, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwasanya Erik ini sedang menata tahu ya, mengatur yang tadinya tidak beraturan, nah sekarang diatur ya, supaya kemampuan berbahasanya juga bagus ya. Nah, Sir Erik sedang menata tata bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dua. Jadi saya tidak mengajarkan bahasa Inggris saja ya, tetapi mengajarkan bahasa Indonesianya juga sebenarnya, ya, dengan menggunakan merah, hijau, merah, ya. Nah, mudah-mudahan dengan anak-anak bisa melihat merah, hijau, merah, anak-anak bisa semakin mengerti dan semakin punya naluri, punya semacam patokan ya, bagaimana cara membuat kalimat dan bagaimana menyandarkannya dengan pada kata kerja, ya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, the basis of all written or spoken communication is sentence, dan juga the life of the sentence lies on its word. Nah, dengan menggunakan merah, hijau, merah, mudah-mudahan anak-anak semakin bisa memahami, semakin bisa membayangkan, semakin punya patokan bagaimana membuat kalimat. Ya, itulah mengapa Sir Erik mengarahkan anak-anak, mengarahkan anak-anak untuk menggunakan merah, hijau, merah. Ya, kalau semisalnya sudah terlanjur hitam semua, ya oke, tidak kurang akal, ya. Punya pensil warna pasti ya, punya pensil warna, ya, untuk anak-anak yang semuanya hitam, ya. Yuk, ambil pensil warna, ya, bisa dilingkari ya dengan menggunakan pensil warna merah, mana yang noun dilingkari ya, mana yang verb dilingkari. Tetapi ikuti seperti yang Sir Erik sudah tuliskan ya, karena tidak semua noun dilingkari ya. Oke, ya kita lihat yuk. Tidak semua noun dilingkari ya. Tidak semua noun dilingkari. Contohnya apa? Ini dia, information, ya, tidak ikut dilingkari, ya, tidak ikut dilingkari. Oke, lalu hours, ini juga benda, tetapi juga tidak ikut dilingkari, ya. Jadi tidak semuanya merah, tidak semuanya hijau, ya.
So, yang hijau yang verb see, meet, need, wash, wear, buy, use, keep, dispose, buy, dan use. Anak-anak, sekali lagi, yang warna hijau adalah warna verb. Langsung bisa dikenali ya, verb. Dan itu banyak kata kerja yang sudah anak-anak kenal semenjak dari beberapa bulan yang lalu ya. Serta tinggal mengulangnya dan menambahkan yang baru, dispose. Dan serta percaya keep itu mungkin sudah anak-anak kenal ya, keep. Tapi di sini artinya menyimpan ya. Oke, yuk kita baca pelan-pelan. The face mask. Although we cannot see virus, we unconsciously meet virus everywhere. That is why we always need protection. We always wash hands properly, and we always wear face mask. We can buy face mask from stores. For your information, we do not wear the same face mask for more than 4 hours. We cannot use it again after 4 hours. We do not keep it, but we dispose it properly. Sir, do you wear face mask too? Where do you buy it? When do you use it? Seperti itu. Nah, ya. Anda bisa ulang-ulang cara membacanya, ya, supaya tambah mantap dan ini akan menjadi the big project too. Ya. Nah, dengarkan ya. Oh, sudah pernah Eri kemarin tulis ya cara membacanya. Although. Hanya nggak kebaca ya, although. Lalu unconsciously, everywhere. That is why, always, protection. Ya, tidak sulit ya. From stores. For your information, the same. For more than 4 hours, lebih dari 4 jam. Ya, kalau mungkin face mask, mungkin untuk beberapa anak masih agak sulit cara mengatakannya ya. The face mask. Oke, saya akan baca sekali lagi ya. Listen carefully. Menirukan ya, cara belajarnya tetap sama, menirukan ya. Dengarkan baik-baik dan tirukan. Ya, dengan pengucapan yang benar tentunya. Sir Erik bermain lambat ya. The face mask. Although we cannot see virus, we unconsciously meet virus everywhere. That is why we always need protection. We always wash hands properly, and we always wear face mask. We can buy face mask from stores. For your information, we do not wear the same face mask for more than 4 hours. We cannot use it again after 4 hours. We do not keep it, but we dispose it properly. Sir, do you wear face mask too? Where do you buy it? When do you use it? Oke, seperti itu. Nah, anak-anak, the face mask terbentuk dengan menggunakan noun, verb, noun. Noun, verb, noun jadi 6 ya, kalimat
positif yang biasa. Contohnya apa itu? We unconsciously meet virus everywhere, itu positif biasa ya. We meet virus, positif biasa. We need protection, positif biasa. We wash hands, positif biasa. We wear face mask, positif biasa ya. We unconsciously meet virus everywhere. We always need protection. We always wash hands. Ya, we always wear face mask. Itu positif yang biasa. Lalu ada positif yang menggunakan can. Ya, contohnya apa? We can buy face mask. Gitu ya. Itu positif yang biasa ya, menggunakan can. Lalu ada negatif yang do not. Ada we do not wear the same face mask. Ya, lalu ada negatif yang cannot, we cannot see virus, we cannot use it, udah ada 4 model. Lalu ada yang kelima, kalimat tanya apakah do you, yaitu dia, do you wear face mask too? Lalu yang nomor 6 adalah kalimat tanya yang menggunakan when dan where, ya. Nah itu dia, saya pakai when dan where di situ. When do you buy it? When do you use it? Ya, karena model kalimat ini menggunakan pola merah, hijau, merah. Ya, yang berwarna biru itu apa toh, Saudara Erik? Ya, kita pernah mempelajarinya di kelas 2 ya. Itu dinamakan yang cannot, can, itu disebut dengan model ya untuk menyampaikan ability ya, kebisaan atau kemampuan. Tapi kalau dikasih not ya kebalikannya, ketidakbisaan. Lalu yang do not ya, do ini itu adalah auxiliary ya atau kata kerja bantu ya. Ya seperti itu namanya. Oke. Anak-anak apa ini? Oh, udah selesai. I hope you enjoy the class. I will see you soon. Ya. Nah, sudah selesai. Ya, pelajarannya sudah selesai. Jadi sekali lagi tanggal 5 November, Saudara Erik akan mengadakan penilaian harian untuk KD4 yang di expressions tadi. Ya, saya minta maaf kalau ya karena berubah cara penilaiannya, ya saya harus mengikuti seperti yang diminta, ya. Tetapi nggak apa-apa, yang penting ilmunya sampai ya. Dan anak-anak tidak perlu khawatir, ya. Ulangannya mudah. Banyak yang saya akan ulang, ya kan? Cuma ditambah apa tadi? 2 atau 3 ya. Ada 2 atau 3 tadi yang baru, ya. Dan semakin memperkaya expressions-nya anak-anak, ungkapan-ungkapan yang sudah anak-anak kenal. Ya, yang namanya ungkapan itu langsung dihafal saja, ya tidak perlu memikirkan grammar-nya, langsung dihafal dan langsung dipakai. Ya, lain halnya dengan yang kita pelajari yang noun verb noun tadi. Ya, suatu saat anak-anak akan membuatnya sendiri. Oke, terima kasih anak sekalian, terima kasih untuk segala perhatiannya dan kebersamaannya dan kesetiaannya bersama-sama dengan Sir Erik sejak awal pertama di kelas 3 ini sampai sekarang di pertemuan ke-11, anak setia sekali belajar bersama Sir Erik, dan yang masih belum mengumpulkan tugas ya, dan yang belum lengkap tugasnya ataupun belum menindaklanjuti the big project one ya, setelah Sir Erik kasih arahannya tetapi belum ditindaklanjuti, ya Sir Erik ketuk hatinya ya. Anak-anak, sediakan waktunya untuk mengerjakan segala sesuatunya, tugas-tugasnya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Oke, terima kasih anak-anak, terima kasih Bapak Ibu atas segenap kerjasama dan perhatiannya. Terima kasih. Sir Erik pamit ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. I will see you soon.